Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan kembali update informasi mengenai XRP, teman-teman. Ini ada sebuah berita yang menurut saya sangat luar biasa di tengah kondisi ekonomi global yang sedang morat-marit, teman-teman. Jadi banyak perang di mana-mana, kemudian setiap negara itu berusaha melakukan swasembada pangan sehingga tidak tergantung kepada negara lain, teman-teman. Jadi misalkan Indonesia itu sudah berhasil membuka lahan pertanian sebesar 1 juta hektar di wilayah Merauke, di wilayah Papua, dan hampir semua negara hari ini sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangannya masing-masing, teman-teman. Nah, yang menariknya di sini, ini ada sebuah berita 3 jam yang lalu dari bitcoin.com bahwa Ripple hari ini juga berekspansi ke wilayah pertanian, teman-teman. Jadi Ripple memanfaatkan XRP Ledger untuk meningkatkan pendapatan para petani, teman-teman. Ini adalah sebuah real utilitas. Jadi ini adalah utilitas dunia nyata yang sangat luar biasa dari jaringan blockchain XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa Ripple hari ini memanfaatkan teknologi XRP Ledger untuk melakukan atau merevolusi ekonomi pertanian di Kolombia dengan mendukung pelacakan produk, kemudian premi berkelanjutan, dan akses ke pembiayaan mikro bagi para petani kecil, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini pada tanggal 15 Mei, teman-teman. Pada tanggal 15 Mei, Ripple mengumumkan peluncuran proyek percontohan keduanya tahun ini bersama Mercy Corp Venture bekerja sama dengan penyedia teknologi pelacakan WIA untuk memajukan pembiayaan pertanian di Kolombia, teman-teman. Jadi inisiatif ini merupakan bagian dari program Ripple Impact yang lebih luas yang bernama Unlocking Opportunity, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah program luar biasa yang berfokus pada pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kecil, teman-teman. Jadi di tengah kondisi dunia yang sedang gonjang-ganjing, semua negara sedang sibuk berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Ini gebrakan luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman mendengarkan berita global, itu seperti Jepang, kemudian Malaysia, itu hari ini sudah sedang kekurangan suplai beras, teman-teman. Namun Indonesia berhasil melakukan swasembada pangan, dan hari ini kita lihat Kolombia memanfaatkan teknologi blockchain dari Ripple untuk melakukan gerakan swasembada pangan. Jadi Ripple menegaskan di sini dalam sebuah tulisan ini bahwa dalam kolaborasi dengan WIA, proyek percontohan ini dirancang untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pendapatan bagi para petani kecil di Kolombia melalui pelacakan berbasis blockchain di XRP Ledger, teman-teman. Jadi proyek ini menggunakan platform pelacakan WIA yang dibangun di atas XRP Ledger untuk memantau produksi hasil pertanian, khususnya yaitu panela, yaitu gula tebu tradisional yang tidak dimurnikan dari tahap penanaman hingga sampai dengan tahap panen, teman-teman. Jadi setiap produk diberi kode QR yang menyediakan informasi keberlanjutan yang dapat diverifikasi sebagai jawaban atas meningkatnya permintaan akan transparansi dalam rantai pasokan makanan secara global, teman-teman. Kemudian kecepatan, efisiensi biaya, dan arsitektur netral karbon
dari XRP Ledger itu memberikan pondasi teknis untuk pencatatan yang dapat diandalkan dan tidak dapat dirubah, teman-teman. Kemudian selain itu proyek ini juga memperkenalkan skema pembiayaan yang bernama Farm Now Pay Later atau FNPL yang memungkinkan para petani memperoleh input pertanian di awal dan menunda pembayaran hingga setelah panen, teman-teman. Jadi para petani bisa mendapatkan modal terlebih dahulu, nanti setelah panen baru dibayar, teman-teman. Jadi mekanisme ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan likuiditas yang secara historis telah membatasi produktivitas para petani. Kemudian dalam laporan ini sekitar 300, teman-teman, 300 petani kecil akan berpartisipasi dalam proyek ini dengan total produksi mencapai 240 ton panela per bulan. Jadi program ini juga menyoroti inklusi gender dengan 46% peserta adalah perempuan, angka yang jauh di atas rata-rata nasional sebesar 26%. Jadi proyek ini bertujuan menguji 3 hasil utama, apakah data keberlanjutan yang terverifikasi itu dapat meningkatkan harga jual produk, kemudian apakah transparansi itu meningkatkan kepuasan di kalangan pengecer, dan apakah pelacakan berbasis blockchain itu bisa mendorong kesepakatan formal di antara petani dan pembeli, teman-teman. Jadi proyek percontohan ini memberikan peluang unik untuk menunjukkan aplikasi nyata dari blockchain dalam meningkatkan pelacakan produk di sektor pertanian dan menciptakan jalur bagi para petani kecil untuk mengakses layanan keuangan, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keberlanjutan global dengan memanfaatkan jaringan XRP, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi positif ini, kita akan melihat apa dampaknya terhadap XRP, teman-teman. Jadi kita loading dulu, teman-teman. Ini hari Minggu saya buat video, internetnya agak lemot, teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk XRP hari ini mengalami kenaikan tipis 0,88%, menempati peringkat keempat di coin market cap, diperdagangkan di angka 2,36 US dollar, teman-teman. Jadi ini mengalami kenaikan 0,78%. Kemudian untuk volumenya, untuk market capitalnya 138,54 miliar US dollar. Kemudian untuk volume 24 jamnya ada di angka 2,53 miliar US dollar, mengalami koreksi sebesar 32%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin investasi di XRP, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mencek untuk XRP dengan menggunakan Fibonacci retracement di time frame minggu, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk teman-teman yang mau melakukan pembelian XRP, itu bisa menunggu di area ideal untuk melakukan pembelian itu di angka 2,28, ini area support kuat, teman-teman, atau di angka 1,94. Jadi bisa juga kita melakukan pembelian bertahap, katakanlah misalkan 2,28 kita gunakan katakan 50 dolar, kemudian 50 dolar berikutnya 1,945, dan 50 dolar berikutnya di angka 1,6, teman-teman. Ini adalah area-area support kuat dari Fibonacci retracement di time frame weekly, teman-teman. Kemudian target terdekat untuk kita melakukan pembelian, target untuk take profit itu bisa di angka 2,7 atau 3,39. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.